Kemarin, tepat 31 Maret 2020, pemerintah telah menerbitkan 3 peraturan perundang-undangan sekaligus. Pertama, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Itulah judul perpunya. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Dan yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 dalam kurung COVID-19. Untuk memahami ketiga peraturan tersebut, maka tidak kita harus membaca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Karena beberapa hari ini kita sering mendengar istilah yang seringkali keliru digunakan dan atau seringkali disampaikan dengan konteks yang salah. Kalau kita baca pasal 1 Undang-Undang 8 tahun 2018, maka pengertian kekarantinaan kesehatan itu adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sementara kedaruratan kesehatan masyarakat itu adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Nah, dalam undang-undang ini juga dimasukkan pengertian karantina. Ini yang sering kita dengar, karantina. Apa sih karantina itu? Karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan atau pemisahan peti kemas, alat angkut atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang di sekitarnya. Kalau disebut karantina rumah misalnya, jadi ada yang namanya pembatasan penghuni dalam suatu rumah. Karantina rumah sakit, pembatasan seseorang dalam rumah sakit. Nah, ada juga misalnya istilah karantina wilayah, pembatasan penduduk dalam suatu wilayah tertentu, termasuk wilayah pintu masuk. Itulah yang disebut dengan karantina. Beda dia dengan istilah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kalau pembatasan sosial berskala besar itu adalah pembatasan kegiatan tertentu. Jadi yang dibatasi adalah kegiatannya dalam suatu wilayah. Misalnya pembatasan kegiatan yang sehari-hari dilakukan, sekolah, bekerja, ini bisa dibatasi di dalam suatu wilayah.
Kalau kita lihat dalam Undang-Undang 6 2018, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini bertujuan itu ada 4. 1. Melindungi masyarakat dari faktor resiko kesehatan. 2. Mencegah dan menangkal penyakit. 3. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Dan keempat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Pemerintah pusat bisa menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat itu. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk atau wilayah. Kalau kita baca pasal 14, maka pemerintah pusatlah yang berwenang untuk menetapkan karantina wilayah di pintu masuk. Jadi tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Itulah ketentuan di pasal 14 Undang-Undang 6 2018. Kalau kita lihat pasal 17, maka kekarantinaan kesehatan di pintu masuk itu bisa dilakukan di mana? Di pelabuhan, di bandar udara, atau di pos lintas batas darat negara. Oleh karenanya, maka kita bisa pahami ketentuan pidana dalam Undang-Undang 6 tahun 2018 itu ditujukan kepada sejumlah orang yang melakukan pekerjaan. Contoh, pasal 90 nahkoda, pasal 91 kapten penerbang, pasal 92 pengemudi kendaraan darat. Dan untuk setiap orang bisa dipidana dengan menggunakan pasal 93. Bunyi pasal 93 sendiri, ya, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan itu dipidana paling lama 1 tahun. Pidana dendanya 100 juta rupiah. Ini berbeda dengan pidana undang-undang tentang wabah penyakit menular. Bukan hanya orang yang dapat dikenakan pidana, tetapi juga korporasi, itu ada di pasal 94. Kalau bicara soal pembatasan sosial berskala besar, tindakan pembatasan sosial berskala besar ini merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Misalnya peliburan sekolah dan tempat kerja, atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, kalau tidak ada wabah penyakit menular, tidak ada corona, sehari-hari kan tidak ada yang namanya pembatasan. Karena sudah masuk dalam hal kedaruratan kesehatan, maka bisa dilakukan pembatasan oleh pemerintah. Itu maksudnya. Jadi ada perbedaan mendasar antara yang disebut dengan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Kalau bicara lockdown, itu sebenarnya kita bicara soal karantina wilayah. Saya bisa memahami kenapa pemerintah tidak menetapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown, hanya pembatasan kegiatan dalam skala besar. Kalau merujuk Undang-Undang 6 tahun 2018, maka ketika pemerintah menetapkan kebijakan karantina wilayah atau karantina rumah, maka kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat, bagi orang dan bagi siapapun yang terkena karantina itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Semua kebutuhan dasarnya, baik bagi orang dan makanan hewan ternak yang dimiliki oleh orang tersebut. Itulah kenapa pemerintah tidak menetapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown. Cek pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.